Tolong dijelaskan hakikat penyakit ain. Kalau dari bahasa al-ain itu kan mata, gitu ya. Jadi maksudnya adalah orang yang ketika melihat, kata Ustaz Khalif tadi, kemudian karena ada sifat hasad. Al-ain kan terwujud karena satu, yahdhuruha syaiton wa hasadu ibnu Adam. Yang pertama karena ada setan, kemudian kan ada hasad. Hasad itu ya iri, dengki, atau sekedar iri, sebagaimana yang disahihkan, dirojihkan oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bimujarrad, sekedar iri itu dikatakan sekedar enggak senang itu dikatakan sudah dengki. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang kita punya nikmat, punya kelebihan, ada yang sekedar enggak suka, kemudian setan hadir, maka itu bisa terkena penyakit ain. Itu secara globalnya ya. Jadi penyakit ain itu penyakit yang dimunculkan karena hasad. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim, jadi bukan hanya mata, sebenarnya dari ini jiwa yang busuk, jiwa yang buruk. Sehingga orang buta pun bisa menimpakan al-ain kalau hatinya sudah enggak suka sama orang lain. Tapi al-ain ada dua, yang sekedar dia itu kagum tapi enggak membaca doa, otomatis kan dia ingin memuji tapi enggak kesampaian memiliki. Atau yang kedua, al-ain yang sifatnya memang menghancurkan halik, benar-benar benci, enggak senang, ingin nikmat itu hilang. Di dua keadaan ini, yang pertama dari keadaan orang yang bisa orang yang soleh, orang yang baik, itu bisa melancarkan al-ain. Yang kedua dari orang yang jiwanya sangat-sangat buruk, tidak puas, tidak senang, tidak kuat matanya melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Di saat itulah kalau setan hadir, maka rasa yang dengki ini bisa mengibatkan menyerang kepada orang yang diaini, dimakyuni. Itu penyakit al-ain. Dari rasa aja, sekedar nggak suka, kalau di sini ada setan bisa masuk dan bisa mematikan. Tergantung dari dosisnya. Semakin jahat, maka semakin hebat pula pengaruh ainnya. Dan juga ketika semakin orang itu soleh, sebagaimana kejadian sahabat Sahal bin Hanif dan juga Amr bin Rabi'ah juga sama. Mereka dua sahabat sama-sama berjihad di perang Uhud, perang Badar. Hal itu juga bisa mengenai para sahabat. Gitu. Selanjutnya, bolehkah ruqyah via pun? Ruqyah lewat telepon, gitu ya, lewat HP. Krono salah piye? Bolehkah ruqyah via pun? Ora apa-apa no, pakai anu aja tuh masuk wasilah aja. HP atau telepon itu sekedar wasilah, ya. Maka peruqyah hanya sekedar memberikan bimbingan kepada pasien, ya. Kemudian kalau sudah difahamkan kalau dirinya terkena gangguan jin, dia sekedar faham dan ingin mengusir, itu bisa mengeluarkan jin itu sendiri walaupun lewat telepon. Jadi kejadian kemarin belum dapat 1 minggu, sekitar 3 hari. Ada kasus pasien di Maros, Makassar. Dia terkena sihir selama 10 tahun. Sudah diruqyah muter keliling di Makassar sana. Para asatidnya sudah meruqyah ya dengan cara yang seperti biasa, qiraatul Quran saja, membaca Quran, enggak ada reaksi. Tapi orangnya mengalami gangguan yang sangat luar biasa. Dirinya itu merasa terikat, enggak bisa gerak. Apalagi dibuat ngaji Quran, itu matanya panas, pedes sekali. Dan saat itu dia enggak bisa gerak, mungkin enggak bisa. Di ruqyah juga sama, enggak ada reaksi, diam aja. Akhirnya lewat telepon, ya kita diagnosa seperti dokter mendiagnosa
Kita tanya-tanya dulu asbabnya kenapa, awal mulanya karena apa. Oh ternyata ada saingan bisnis. Dia dagangnya sukses lancar sudah 10 tahun. Nah saat itu kita fahamkan. Ya kita belum baca ya, kita belum bacakan ayat, belum bacakan apa-apa. Sekedar memahamkan kepada beliau, antum ini hati-hati. Ada sihir yang sudah ada dalam diri antum. Sekarang itu dengar kata seperti itu langsung muter kepalanya. Muter langsung kesurupan. Tak bilang enggak boleh kesurupan. Nah, gitu tadi. Prinsip ruqyah itu jangan sampai kesurupan kalau bisa. Jadi prinsip ruqyah yang kesurupan disadarkan, yang sadar dikuatkan. Jangan dibalik, yang sadar disurupkan. Wah, jadi kesurupan apalagi tambah nendang-nendang lah dan yang lainnya. Kalau bisa dijaga kestabilannya, jangan bikin pasien itu kesurupan. Akhirnya dengan itu kita panggil, namanya itu siapa lupa, misalnya Mas Nur itu, Mas Nur, ayo, jangan mau dikuasai, bangkit lagi. Sekarang keluarkan, misalkan gitu ya. Masya Allah ya, dengan izin Allah, dengan memberikan motivasi itu langsung keluar muntah darah via telepon. Nah disitulah akhirnya muntah-muntah dan akhirnya ya sudah ada perubahan. Ini belum tuntas, masih barusan kemarin. Ya takut kesurupan ya kita hentikan, kita terapi dengan memperbanyak ketaatan terlebih dahulu. Gitu dah itu. Maka itu hanya sekedar wasilah. Memang kalau bisa ya dilakukan, minimal ya memberikan bimbingan kepada pasien untuk bisa mengeluarkan jinnya sendiri. Yang kedua adalah hukumnya ruqyah masal. Antum lah. Ini ulama beberapa pendapat dan Roji enggak. Karena tasawuf dengan iya salah satunya. Kemudian ya orang kan penyakitnya beda-beda. Enggak bisa tipu rata masa obat langsung kasihkan dokter tet gitu. Perlu dipahami ruqyah masal ini perlu banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama, hendaknya thariqah cara meruqyah, hendaknya thariqah cara meruqyah kalau bisa pokoknya tidak menyerupai thariqah gaya model orang-orang yang tidak syar'i. Tidak syar'i ya. Kalau bisa. Dan thariqah masal ini akan kelihatan banyak sekali hal yang tidak syar'iahnya. Kedua, dari sisi penyakit, karena masal itu kan penyakitnya berbeda-beda. Ya A penyakit ini, B penyakit ini, C penyakit gimana mau dimasal kayak sunat katanya. Kalau sunat itu kan podo itu ya disembeli. Nah, kalau pasien itu sebagaimana logikanya, orang ini sakit apa? Sakit tipes, sakit kepala sakit, masa dikasih oksigen semuanya? Otomatis kan berbeda-beda cara prosesnya. Maka ini juga tidak terlalu ampuh dalam bab pengobatan. Maka bagusnya otomatis juga harus dikondisikan. Yang kedua terkait dengan cara juga, terkadang pasien ketika menyebutkan keluhannya kan nggak mungkin diketahui banyak orang, kan ada yang malu, ada yang apa. Atau sakit apa gini saya punya penyakit ini, saya dulu saya jatuh cinta kemudian putus asa, kemudian itu kan banyak asbab, untuk pacaran, kemudian saya ditinggal sama cewek saya sama orang. Masa mungkin diceritain depan orang-orang lainnya sih kan? Hal itu kan otomatis kan aib yang dia harus sembunyikan. Nah, jadi intinya kurang pas dalam pemakaian dalam ruqyah itu sendiri. Dan juga Syekh Muhammad Abdul Sadahan dalam kitab beliau Qawaid Ruqyah Syariah memberikan banyak kholal, memberikan banyak kritikan orang melakukan ruqyah masal, gitu ya. Sebab fakta di lapangan
Orang yang selesai ruqyah masal bukan malah sembuh, malah dia di rumah kesurupan, cepet kesurupan, cepet dikuasai, itu ya. Dan yang kedua tadi itu juga, mana bisa orang itu dosisnya berbeda-beda, tingkat kemaksiatannya juga berbeda-beda, harus sesuai dengan kadarnya. Maka disinilah banyak sekali yang beliau sebutkan ruqyah masal ini tidak dikritiki oleh banyak para ulama. Berarti itu ruqyah masal. Kemudian bagaimana hukum meruqyah orang kafir? Nah, Ustaz. Lafaz atau? Ya disalamkan dulu. Iya, coba gono. Artinya ruqyah ini kan tujuannya adalah ketaatan. Gak mungkin dia kafir kita ruqyah. Islamkan dulu baru bisa ruqyah. Karena nggak jauh, nggak connect. Jadi ibaratnya ini kartu simpati kamu kasih letakkan di kartu mana? Hah? Kartu mana? Aku ngisi pulsanya simpati, ya kan? Beli di kartu di Zuri simpati, aku letakkan di mana? Hah? Di mana? SL kan nggak masuk lah. Ruqyah itu juga begitu. Ruqyah itu kan tujuannya untuk ketaatan dekat dia kepada Allah. Jalan dia dekat mana bisa jalan. Islamkan dulu. Dan itu tugas kita. Islamkan dulu, baru Islam, baru ada ruqyah. Kalau iya. Fakta di lapangan kan pernah ada jinnya Islam, orang yang masih kafir. Tak sampaikan. Oh iya, nanti ada pun di lapangannya beliau punya lapangan. Kerja jawab. Itu secara kaidah. Iya, secara kaidah. Ya, jadi ruqyah caranya gitu. Faktanya belum. Ya, faktanya kita pernah gitu ya. Bersama-sama meruqyah orang kafir, ya. Orang yang non muslim gitu. Ya, tujuannya untuk takliful qulub, ya untuk mereka kita dakwai. Siapa tahu mau masuk Islam dengan wasilah ruqyah ini. Tapi ternyata seorang ini masih takut dengan keluarganya, takut dengan suami, saudara, kerabatnya. Dia masih bingung ketika ditawarkan Islam, gitu ya. Ditawarkan Islam masih bingung, masih mendah-mendeh, mutaraddid, ragu-ragu. Gimana ini? Kau sama masuk Islam, semua mencela saya. Nah, itu toh. Akhirnya pada malam kita coba, itu belum ngefek biasa. Ketika pagi hari kita putarkan murotal ayat-ayat ruqyah. Wah, sudah mau pamitan pulang, kesurupan orang ini. Ya, non muslim itu kesurupan. Ya kita ruqyah lah. Seret sampai jinnya muncul karena sudah kesurupan. Jinnya kita Islamkan. Gitu ya. Jinnya Islam, seret mau keluar jinnya. Seret orangnya sembuh. Nah, jinnya masuk Islam, orangnya masih belum mau masuk Islam. Gitu loh. Ini fakta yang terjadi gitu ya. Jadi jinnya dulu mau masuk Islam, orang yang tetap nggak mau masuk Islam gitu loh. Ini fakta yang pernah terjadi ketika meruqyah orang kafir. Bisa keluar jinnya. Masya Allah kamu kafir, agamamu apa, masuk Islam mau. Ya tujuannya kalau sudah kita dakwai masuk Islam, itu jin itu lebih mudah untuk keluarnya. Nggak ngeyel, nggak tarung, itu ya, nggak bertempur, mudah. Jadi cepat sembuh otomatis. Kalau nanti kita bacakan, kemudian dan niat kita itu membakar, mengusir, ya justru jin itu akan marah, terusik dan akan lebih membawa pembalasan dendam kepada pasien, yang kasihan pasien. Maka sebagaimana dalam kitab Qawaidur Ruqyah Syariah, salah satunya ketika kita meruqyah, membacakan ayat itu dengan iringan ditujuan untuk dakwah kepada jinnya. Mengisap kepada jinnya. Bukan sekedar membakar, mengusir, menyakiti, apalagi menyembelih, itu dah. Lah, atau ikut-ikutan menyembelih, memukul apa? Ya kalau bisa dihindari. Sebab itu malah akan membuat jinnya marah, ngamuk, tersinggungnya ono unggah-ungguin. Ya, seperti itulah. Mereka juga kalau dengan cara yang biasa, lembut, malah cepat. Kalau dengan cara kasar, ya mereka nggak mau. Sama dengan kita lah, jin itu sama persis. Kalau dikasari, mau nggak kita dikasari? Nggak mau. Al-aslu fi dakwah itu alin. Asal dalam dakwah itu adalah lemah lembut. Pahamkan dulu jinnya, kamu itu dolim masuk ke dalam tubuh orang ini. Kamu salah dan keliru.
Nah, baru ajak masuk Islam, tobat, keluar mudah, bahkan membawa banyak sekali pasukannya untuk cepat keluar. Dan ini kejadian pernah kita ngeruqyah orang Batam, gitu ya. Pergi ke Sidoarjo juga sama, muter gitu juga, diruqyah, dibacakan, nggak mau. Nah, akhirnya kita ajak dialog, negosiasi ini ya dengan jinnya. Dia langsung curhat. Begini memang Pak Ustaz, saya di Batam itu diruqyah itu disakiti, dipukul, disembelih, tambah marah saya, tambah sakiti orang ini. Kalau dengan cara Ustaz, enak saya mau keluar, nggak usah soro-soro, nggak usah pakai cara-cara yang macam-macam, langsung saya tobat, gitu loh. Tobat keluar sembuh, gitu loh. Padahal dia itu terkena gangguan gila ya, gila selama 15 tahun, gitu ya. Dibikin gila, kurus, dimakan otaknya, gitu. Nah akhirnya kalau dengan cara yang lemah lembut, maksud dengan cara dakwah, ruqyah kita niatkan dengan dakwah kepada jin, kita ajak, fa insya Allah mereka lebih menerima, seperti itu. Ini mungkin ada perbedaan sedikit dari toriko orang lain. Kalau toriko orang lain, torikonya sebagian orang-orang al-ruqyah mengatakan bahwasanya jin itu jangan itu saya. Oh gitu. Kita itu harus keras. Masih tak? Harus keras. Nah, sehingga beberapa cara yang mereka lakukan, udah gak usah dialog, tendang aja, bakar aja. Mungkin kalau dengan melihat cara beberapa cara orang-orang itu, alasan mereka adalah bahwasanya yang sudah tak lemparkan ke antum ya. Yang sudah tak lemparkan ke antum. Mana tadi? Sudah. Sihroh balaghah, pendusta gitu ya. Jadi perlu dipahami cara yang awal ini itulah yang kami lakukan dulu ketika sebelum autoriko yang lemah ini. Jadi kita dulu main ini sampai kasihan itu orangnya melet-melet itu sebelin itu toriko lawas. Jadi perlu dipahami ini salah menempatkan aja, bukan berarti kita mendakwai dia supaya keluar, kemudian kita tawarkan kepadanya agama, kita tawarkan bukan berarti kita itu mempercayai dan mempercayai apa yang diomongkan oleh jin. Bukan begitu. Memang Nabi mensifati dia adalah kadzub, orang yang banyak dustanya. Tapi apakah jin semuanya? Jin semuanya pendusta. Itu keadaannya. Sebagaimana kita dikatakan pendusta, apakah kita juga nggak berjujur? Bahasa bisa jadi kali ini dia bisa menerima apa? Dakwah kita dan perlu dipahami sebagaimana al-Syekh Al-Albani dari Qawaid Ushul ya, bahwasanya jin itu juga ada kafir ya, kita mereka makan minum, otomatis mereka juga butuh kelembaban, dan itu fakta membuktikan bahwasanya mereka juga butuh kelembaban, butuh ini. Jadi jangan main sembeli ya, tendang, karena lebih baik dipukuli, jadi kasihan pasiennya. Karena kami yang pernah ngantarin karena kondisi waktu itu kami juga nggak memungkinkan karena kondisi kami memungkinkan ya. Kami ada tempat ternyata di situ kemudian dia begini caranya intinya begitulah. Alasannya kayak gitu dan ini nggak pas diberikan kepada pasien juga akan merasakan sakit, begitu juga jinnya akan juga merasakan bisa. Saya tak jawab lagi ya. Perenung saya tak jawab lagi. Apa perbedaan antara sihir dengan santet? Sebenarnya nafsul makna ya, sama ya, antara sihir, santet itu sama. Ya seperti halnya ketika antum terkena penyakit sihir yang berupa sihir, kalau bahasa Indonesianya kena sihir pelet, gitu ya, pelet. Sihir pelet itu kalau dalam Jawa itu lentrik, gitu ya. Wong iki kena lentrik, orang ini kena lentrik. Kalau istilah Arabnya itu mahabbah. Nah, kena sihir mahabbah dari bahasa Indonesia sihir atau syihar itu juga bahasa Arab.
santet itu ya bahasa lebih dikenal di bangsa Indonesia, dan lintrik, jaran goyang. Nah, itu kalau di daerah Banyuwangi jaran goyang gitu ya. Sama, yang membuat orang itu kepelet, nggak bisa lupa. Nah, ini namanya sihir dan santet, sama sebenarnya ya, Rasul mana.